Namaku Raisa, dan aku adalah seorang ibu rumah tangga penuh waktu. Aku hidup bahagia dengan suamiku Ahmad, dan juga mertuaku. Pada hari itu, bersih-bersih itu pekerjaan yang berat juga ya. Kamu nggak apa-apa. Kamu udah masuk ke bulan terakhir kehamilanmu loh. Sini, biar aku yang bersih-bersih. Makasih, Mat. Nggak apa-apa kok. Lagi pengen gerak aja nih. Iya, selama kamu merasa sehat, kamu bisa bergerak sedikit. Kalian terlalu khawatir. Ya, aku tahu. Ibu mengatakan bahwa memang sudah seharusnya begitu. Tapi, aku agak khawatir. Aku mengerti perasaanmu, Ahmad. Aku juga khawatir saat ibumu berada di bulan terakhir kehamilannya. Ya, aku tahu. Rasanya pasti frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, dan sejujurnya, aku masih sangat gugup. Sudah kubilang, kalian berdua terlalu khawatir. Aku senior yang lebih hebat di sini. Jadi serahkan saja padaku. Terima kasih semuanya. Dan Ahmad, aku akan meminta bantuanmu saat aku kesulitan. Aku sedang hamil di trimester terakhir kehamilan, dan aku akan segera melahirkan. Mertuaku yang tinggal bersamaku sangat baik dan selalu memperhatikan diriku. Dan Raisa, terima kasih ya atas kerja kerasmu. Kamu hebat. tidak, terima kasih Ahmad dan yang lainnya yang sudah mendukungku. Jadi aku harus melakukan yang terbaik. Tidak, tidak, tidak. Apa yang aku lakukan sangat sepele dibandingkan denganmu, Raisa. Jadi, terima kasih banyak ya telah melahirkan Ayu. Aku yakin karena kita semua sudah berusaha sangat keras, Ayu lahir dengan selamat dan sehat. Jadi, terima kasih atas dukungannya. Mari kita terus bekerja keras bersama. Ya, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Tapi, aku berharap kamu dapat terus berusaha. Aku melahirkan putriku Ayu dengan selamat. Dan beberapa hari kemudian, mertuaku datang ke kamar rumah sakit. Wah, Ayu penuh energi. Betul, aku yakin dia akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh energi juga. Ya ampun, dia benar-benar lucu. Ayu, ini nenekmu. Sini, sini, sini. Ayu, dan ini kakekmu. Oh, Raisa, kau terlihat bahagia. Ah, orang tua, anak, dan cucu berkumpul semua. Mari kita menjadi keluarga yang bahagia. Melihat wajah mertuaku yang tersenyum sambil menggendong Ayu, membuatku sangat bahagia. Aku berpikir tentang masa depan di mana Ayu akan tumbuh sehat dan bahagia dalam keluarga yang hangat ini. Namun, keesokan harinya, mertuaku mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Ketika aku mendengar berita kematian mereka di rumah sakit, aku tidak bisa menerima kenyataan. Aku pergi ke pemakaman bersama Ahmad setelah mertuaku dimakamkan. Raisa, terima kasih ya sudah datang ke pemakaman. Maafkan aku. Aku berharap aku bisa berada di sana saat kamu dirawat pasca melahirkan. Tidak apa-apa, tapi Ahmad, kau terlihat sangat lelah. Ya, sebenarnya kakakku datang ke pemakaman. Mereka benar-benar menyebalkan. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Apa? Kupikir kakakmu pergi entah kemana. Sepertinya Tony, kakak iparku, yang pergi dari rumah tiba-tiba datang ke pemakaman mertuaku. Menurut cerita Ahmad, Ngapain kamu di sini? Oh, kenapa, Mat? Gak boleh. Apa maksudmu? Aku tidak pernah mendengar kabar darimu selama ini.
Mau apa kamu tiba-tiba kesini sekarang, ha? Ayah tuh selalu ingin bertemu denganmu, tahu. Aku nggak peduli dengan mereka. Datang ke sini juga merepotkan. Mengapa kita harus datang jauh-jauh untuk menemuinya kalau aku tidak ada urusan dengan dia? Ya, benar. Sangat merepotkan aku harus datang ke sini. Sarah, kamu juga. Ngapain kamu ke sini? Ini adalah warisan kita. Kita akan mengambil semua warisan mereka. Sebenarnya kita sudah menikah. Aku tahu ayahmu punya rumah di gunung dan sebagainya. Dan aku ingin warisanku. Tapi aku tidak menyangka akan mendapatkannya secepat ini. Apa? Kamu bahkan tidak datang ke rumah sakit. Apa-apaan ini? Aku ini anak laki-laki tertua dan ini istriku. Jadi, jangan coba-coba membangkang pada kami. Aku adalah kepala keluarga di keluarga ini sekarang. Dan apa yang aku katakan adalah mutlak. Itulah mengapa kami tidak akan memberimu apapun. Karena kami akan mengambil warisan mereka semuanya. Oh, dan rumah yang kamu tinggali? Kami akan tinggal di sana. Oh ya, kami akan memberimu waktu 1 bulan untuk keluar dari sana. Ahmad, kamu selalu membiarkan Tony seperti itu. Kamu tidak bisa melawan, dan kamu hanya melakukan apa yang diperintahkan. Aduh. Tony dan istrinya Sarah datang ke pemakaman untuk mengambil warisan mereka. Sarah adalah mantan pacar Ahmad yang telah direbut Tony dari Ahmad di masa lalu. Ahmad juga tidak respect dengan Sarah karena dia adalah mantan pacar Ahmad. Namun, Ahmad telah mendengar beberapa fakta dari orang tuanya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Aku setuju dengan mereka. Dan meskipun mendadak, aku meminta Ahmad untuk bersiap-siap pindah ke rumah baru. Setahun kemudian, aku pergi ke kuil di mana peringatan pertama kematian mertuaku akan diadakan. Tony dan Sarah menghampiri Ahmad, dan mereka terlihat sangat berantakan. Ada apa? Kalian berdua sangat kacau sekali. Pakaian kalian sobek dan compang-camping. Kalian terlihat mengerikan. Pakaian jelek ini. Kamulah alasan aku dalam kekacauan ini. Beraninya kau menipu kami. Hei, bicara apa kau? Aku tidak pernah menipumu. Jangan pura-pura bodoh denganku. Kamu bilang kamu punya warisan, tapi saat aku menerimanya, yang ada hanya utang. Apa? Kamu tidak tahu? Lihat ini. Aku tahu kau curang. Kamu sudah tahu kan? Tentu saja tidak. Aku bersama ayah dan ibu sampai akhir. Sedangkan kamu, Tony, sama sekali tidak datang menemui mereka. Jadi heran kalau kamu nggak tahu tentang hal itu. Tentu saja kami tidak tahu. Bahkan rumah itu. Kamu tahu, masih ada banyak cicilan yang tersisa. Orang yang membangun rumah itu sudah meninggal. Bank mengatakan aku harus membayarnya. Ya, satu-satunya jalan untuk tidak membayarnya adalah kalau kamu memiliki asuransi jiwa. Ayah, kamu tahu, ayah itu memiliki asuransi jiwa sebelumnya. Jadi dia tidak perlu membayarnya. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh bank. Hah? Apa itu? Aku tidak pernah mendengar ayah punya asuransi jiwa. Maksudku, jangan bilang kalau aku tidak mewarisinya. Kamu akan membayarnya. Iya, benar. Tapi tidak. Kamu harusnya bisa membayar semua itu. Oh, tunggu. Apa kau bilang kau tidak bisa membayarnya? Apa? Aku bisa membayarnya. Aku hanya sedikit terkejut. Maksudku, ini tidak wajar. Ya, ayah membeli banyak barang sebelum mereka meninggal. Sepertinya dia berharap kamu akan mendapat masalah kalau dia meninggalkan uang untukmu. Apa-apaan ini? Mereka tidak meninggalkan apa-apa untukku. Hanya kamu yang mendapatkannya dan itu tidak adil. Tony dan istrinya tidak menyadari kondisi keuangan orang tua mereka. Mereka mengatakan bahwa Ahmad menipu mereka dari warisan mereka dan bahwa mereka terlilit hutang.
yang merupakan tipu muslihat Ahmad. Lalu Ahmad pun, Kamu bilang aku yang mengambil uang mereka. Kamu yang mengambil seluruh warisan untuk dirimu sendiri. Kamu saudarakulah yang mencabut apa yang seharusnya aku dapatkan, bukan? Itu... Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan pajak properti di gunung? Hei, kau juga tahu itu? Ya, tentu saja. Itu adalah masalah besar untuk keluarga kami. Rumah itu sudah terbengkalai selama beberapa generasi. Jadi, ayah dan yang lainnya kesulitan untuk membereskannya. Ya, aku tidak mendengar rincian tentang hal itu. Tapi itu pasti menghabiskan banyak uang kan? Karena tidak dibayar begitu lama. Itu benar. Aku tidak tahu mengapa kamu membiarkannya seperti itu. Rasanya bodoh sekali membayarnya. Jadi, aku pikir aku akan menjualnya dan menyebutnya impas. Aku diberitahu bahwa itu adalah sebuah gubuk di tempat yang aneh dan bahkan kalau aku menjualnya, harganya hanya akan tidak seberapa. Oh, aku turut prihatin mendengarnya. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayarnya. Tapi, kenapa kamu begitu marah? Sekarang aku mengerti bahwa kamu sedang mengalami kesulitan. Tapi, apakah ini ada hubungannya kamu yang sedang berontakan? Ada banyak hubungannya. Tentu saja ada hubungannya dengan fakta bahwa kami sekarang tidak punya uang dan kami memiliki banyak hutang. Pokoknya, aku sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual semua barang yang aku bisa. Wow, aku turut prihatin mendengarnya. "Oh, hey, ngomong-ngomong, bisakah kamu mencabut hak waris?" "Ya, bisa kan?" Kamu harus mencabut hak waris dalam waktu 3 bulan setelah kamu diwariskan. Tapi ini sudah lebih dari 3 bulan, jadi tidak mungkin kamu bisa membatalkannya. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah resmi melepaskan warisanku. Persetan denganmu, dasar bajingan. Kau menimpakan semua hutangnya padaku. Jangan coba-coba hidup tanpa hutang sendirian. "Ahmad, kamu benar-benar berbakat. Kamu jauh di depan Tony dalam segala hal. Hei Ahmad, mari kita tinggalkan orang ini dan kembali bersamaku." Tony dan Sarah tampaknya sangat kekurangan uang karena hutang dari warisan. Sarah yang sedang mendengarkan cerita Ahmad tiba-tiba berbalik dan mulai mendekati Ahmad. "Hei kamu, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal seperti itu pada suamiku?" "Apa? Suami?" Ya, aku sudah menikah dengan Raisa dan kami memiliki seorang anak perempuan. Bahkan kalau aku masih lajang, aku tidak akan mau denganmu lagi. "Tidak, bukan hanya menikah, tapi juga punya anak. Aku tidak lihat wanita sepertimu waktu di pemakaman dulu. Apa maksudmu sudah punya anak?" "Aku baru saja melahirkan dan aku masih di rumah sakit. Jadi aku tidak bisa pergi di saat pemakaman." "Tidak mungkin. Kamu tidak mengatakannya padaku." "Oh, tidak. Kembali bersama Ahmad adalah kartu terakhirku." "Apa kartu terakhirmu? Kamu tidak bisa mengganti pasanganmu begitu saja. Kalau kau sudah mendengarkanku dari tadi, tolong berhenti main-main. Kamu tiba-tiba muncul begitu saja, mengincar warisan kami, dan mengambil rumah kami dan semuanya. Dan ternyata itu semua adalah hutang. Jadi jangan melampiaskannya pada kami." Kamu sangat egois. Tidakkah kamu malu dengan apa yang kamu katakan? Diam! Kau yang diam! Kau tak punya hak untuk mengatakan itu. "Apa-apaan ini? Tony, inilah yang terjadi kalau kamu tidak menjaga sikapmu. Salahmu kita terjebak dalam situasi ini." Apa? Ini salahmu karena menginginkan warisan kita. Itu karena kamu pikir kamu bisa hidup dalam kemewahan. "Aku memiliki harapan yang tinggi untuk tempat itu. Dan sekarang, yang ada hanya hutang. Setidaknya kamu harus tahu aset orang tuamu, nak." Jangan konyol. Mereka seharusnya punya banyak uang. Kamu yang menolak untuk pergi ke orang tuamu kan? "Apa yang kamu bicarakan? Jangan bohong padaku. Aku tidak mengatakan itu." "Hei, hei, kalian berdua, diamlah." Jangan ribut. Ini adalah kuil. Tony dan Sarah akhirnya mulai saling menyalahkan. Aku mencoba menenangkan mereka, tapi Jangan macam-macam denganku. Sarah, brengsek kau. Memang kenapa kalau kita berada di kuil?
Ini semua omong kosong. Ini sudah cukup buruk bahwa mereka semua meninggal. Lalu kenapa kau menggantung foto-foto itu? Akan kuhancurkan semuanya. Hei, jangan menendang pintu geser. Jangan lempar itu. Apa yang kau lakukan? Karena Kami kesal. Loh, kok tiba-tiba nangis? Kalian hanya berakting. Kalian tidak stabil. Tolong aku, kumohon. Tolong aku. Ya Tuhan, aku tidak suka ini. Tidak, jangan lakukan itu. Lepaskan kakiku. Ini salah kalian sendiri. Kalianlah yang mengambil warisan dan melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Tak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu sudah mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Kamu gak boleh menangis seperti itu saja. Lagi pula, semua ini tidak akan terjadi kalau kamu memeriksa aset dengan benar saat kamu ingin mengambilnya. Bagaimanapun juga, baik itu uang atau aset, situasi ini disebabkan oleh kecerobohan kalian sendiri. Teruslah menangis seperti itu. Oh, kamu idiot. Kita miskin. Hei, apa yang kau lakukan? Jadi, Tony dan Sarah ditinggalkan sambil menangis dan menjerit. Mereka dibawa pergi oleh petugas polisi yang dipanggil oleh kerabat yang lainnya. Kemudian, mereka dituntut oleh pihak kuil atas kerusakan properti dan harus meminjam uang untuk membayarnya. Pembayaran tersebut merupakan pukulan besar bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan rumah mereka. Tetapi, pasangan itu tidak mendapatkan uang untuk pindah dan tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang baru. Karena tidak punya apa-apa lagi, Tony dan Sarah memutuskan untuk mengambil lebih banyak utang. Mereka meminjam lebih banyak uang untuk membeli satu set peralatan bertahan hidup dan mulai bersembunyi di gunung. Namun, mereka tidak dapat berburu binatang dan tidak dapat bertahan hidup hanya dengan sayuran dan jamur liar. Dan mereka tidak berani makan serangga. Akhirnya, mereka menyerah. Saat ia terhuyung-huyung turun dari gunung, seorang penagih utang menemukannya. Penagih utang itu membawa mereka pergi dan memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang buruk. Sedangkan aku, Hei ayah, ada yang ingin Ayu sampaikan. Ada apa, Yuk? Coba katakan padaku. Saat aku melihat bulan, dan saat aku berada di dalam mobil atau kereta, kau tahu, bulan selalu mengikutiku. benarkah? Bukankah bulan selalu berada di tempat yang sama? Iya, ia mengikuti kita sedikit demi sedikit. Oh, aku mengerti. Ayo, itu disebut ilusi. Ilusi, kedengarannya seperti nama yang enak. Kedengarannya seperti kue atau biskuit. Kamu tahu apa yang mereka katakan tentang ilusi? Lihat pensil ini. Pegang ujungnya dan goyangkan ke atas dan ke bawah. Oh, pensilnya jadi lentur. Hah? Pensilnya masih kaku. Iya, ini adalah ilusi yang terlihat seperti itu. Padahal tidak. Apa maksudnya? Maksudku seperti pensil yang keras terlihat lentur. Itu berarti bulan terlihat seperti mengikuti kamu meskipun tidak bergerak. Aku mengerti. Tidak, itu membosankan. Ibu, apakah ibu ingin bulan mengikutimu? Karena aku merasa bulan mengawasiku dari langit. Ya, aku pikir itu cara berpikir yang bagus. Ya, bintang juga mengawasi kita. Benarkah? Bintang mengawasiku juga. Ya, bintang dan bulan selalu mengawasi kita. Oh, wow. Tapi aku tidak bisa melihat keduanya saat hari sedang cerah. Jangan khawatir, itu karena matahari terlalu terang untuk dilihat. Bahkan di siang hari, bintang-bintang tetap ada. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, mereka selalu mengawasi kita di suatu tempat. Oh, begitu.
Pasti sulit bagi bintang-bintang juga. Ya, tentu saja selama 24 jam. Nah, kamu harus menjadi gadis yang baik untuk memastikan bintang tidak mengalami kesulitan. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Beberapa tahun telah berlalu sejak saat itu, dan Ayu telah tumbuh besar dan sehat. Seperti yang dikatakan Ahmad saat melahirkan Ayu, dia akan tumbuh dengan sehat dan penuh energi. Akhir-akhir ini, ia tampak ingin tahu tentang banyak hal. Dan terkadang, ia bertanya seperti ini kepada Ahmad. Ayu tampaknya sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan langit. Dan beberapa hari yang lalu, dia bertanya tentang pelangi. Ayu tumbuh lurus ke arah matahari, dan bunganya mekar seakan-akan ingin menggapai matahari. Aku berharap putriku Ayu akan tumbuh tegak dan energik seperti itu. Dengan cara ini, keluarga kami akan terus hidup sampai hari ini dan meninggalkan banyak hari yang bahagia.